Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Adi Saputro, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 interview kepala sekolah pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini, saya didampingi oleh Bapak Sudiarto Elanugroho sebagai fasilitator dan juga Ibu Widiriani sebagai pengajar praktik. Berikut adalah panduan pertanyaan wawancara. Berikut adalah dokumentasi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangrejo, Bapak Turahman, SPD, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Adi Saputro, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangrejo, Bapak Turahman, SPD, MM. Kebetulan saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangrejo, Bapak Turahman, SPD, MM. Selamat siang Bapak Turahman. Selamat siang Mas Adi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Saya minta izin Pak Turahman, di sini saya akan sedikit mewawancari Bapak mengenai tugas saya di guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kebumen tentang demonstrasi kontekstual Pak. Modulnya 3.1, pembelajarannya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pengalaman Bapak di sekolah ini, ingin mewawancari Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya ajukan ke Bapak. Mudah-mudahan ya Mas Adi, kami bisa membantu dengan, kemudian kalau saja jawaban kami barangkali nanti ada 1-2 hal yang kok tidak sinkron, ya mohon untuk dimaklumi. Sami-sami Pak. Terima kasih Pak Turahman. Ya, izin ini Pak, saya ingin bertanya ke Bapak. Yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke Mas Adi, sebelumnya terima kasih kalau jenengan saat ini mengambil topik tentang dilema etika. Bahwasanya kasus dilema etika itu terjadi di semua lingkungan. Namun banyak orang yang katakan saja abe terhadap kasus-kasus itu, sehingga mereka tidak mengangkat ataupun membahas tentang dilema etika. Kemudian terkait dengan dilema etika itu, kita harus paham tentang prinsip-prinsip di dalam dilema etika. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam kami mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, biasanya kami di sekolah itu mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Itu diantaranya kami yang pertama mengidentifikasi pilihan yang tersedia. Apa maksud dari mengidentifikasi pilihan yang tersedia itu? Itu yang pertama, saya menentukan pilihan-pilihan yang ada di dalam situasi tersebut. Dalam dilema etika itu biasanya ada beberapa pilihan tindakan yang dapat kita ambil. Masing-masing
konsekuensi moral tentu saja berbeda-beda tergantung kasusnya. Kemudian banyak hal langkah-langkah yang saya ambil, di samping yang pertama mengidentifikasi pilihan yang tersedia, yang kedua adalah evaluasi nilai moral yang terlibat. Dalam hal ini, evaluasi nilai moral yang terlibat itu maksudnya bagaimana? Kami harus memeriksa nilai-nilai moral atau etika yang relevan dalam situasi tersebut. Misalnya mempertimbangkan prinsip-prinsip kejujuran, kemudian keadilan, tanggung jawab, serta kebaikan. Selanjutnya masih banyak tahapan yang perlu saya sampaikan terkait dengan identifikasi kasus dilema etika. Yang ketiga, kami mempertimbangkan konsekuensi setiap pilihan itu, mengidentifikasi konflik nilai, serta kami memperhatikan tekanan ataupun bujukan moral yang terjadi. Selanjutnya, kami evaluasi dampak jangka panjang dari tindakan yang kami ambil. Itu Pak Adi diantaranya terkait dengan bagaimana kami mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral. Kami biasanya melakukan tahap-tahap itu. Luar biasa sekali Pak Turahman. Ya, mudah-mudahan mohon dukungannya. Untuk pemahaman materi dilema etika sangat luar biasa pemahamannya. Ini berikutnya yang kedua ini Bapak. Ya. Nah, selama ini bagaimana Pak Turahman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke Mas Adi. Jadi kita perlu kematangan, kita juga membutuhkan dalam hal ini kematangan kedewasaan, kemudian kita juga membutuhkan wawasan yang luas dalam menyikapi kasus dilema ini. Kadang ini betul-betul menjadi pilihan yang sulit ketika dua-duanya memiliki kepentingan yang sama sebenarnya, namun kasusnya dalam hal ini kasus yang sama tetapi langkah yang diambil berbeda. Nah, kemudian sebagai kepala sekolah, pengambilan keputusan saya seringkali melibatkan situasi yang kompleks di mana ada konflik antara kepentingan yang sama-sama penting atau nilai-nilai kebajikan. Untuk mengelola dan menyelesaikan kasus-kasus semacam itu, kami biasanya mengambil langkah yang pertama itu menganalisis situasi secara menyeluruh. Jadi kondisi permasalahan secara menyeluruh kami mencoba untuk menganalisa. Selanjutnya mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang kami ambil. Selanjutnya juga kami harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian menerapkan kriteria pengambilan keputusan. Selanjutnya kami evaluasi. Saya evaluasi alternatif berdasarkan kriteria yang ada. Berikutnya kami membuat keputusan dan kami mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk yang terakhir biasanya kami melakukan tindak lanjut dan evaluasi. Mungkin itu Mas Adi. Ya. Oke Pak. Luar biasa sekali jawaban Bapak ini. Ya, enggak lah Mas Adi, ini sesuatu yang terjadi lumrah di setiap sekolah Mas. Oke Pak. Nah, berikutnya ini Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Turahman lakukan selama ini? Oke,
terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, ini perlu saya sampaikan bahwa menghadapi dilema etika itu memerlukan pendekatan yang bijaksana, transparan, dan adil. Langkah-langkah atau prosedur umum yang kami ambil untuk menyikapi dilema etika di sekolah kami, biasanya kami seperti tadi, kami mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisa atau analisis situasi, kemudian kami berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian kami berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait juga dengan yang bersangkutan, baru kami mengambil keputusan, kemudian bahwa aktivitas atau kegiatan semacam itu biasanya kami tetap mendokumentasikan. Kami dokumentasikan, kemudian kami mengambil tindakan dan implementasi. Berikutnya kami evaluasi atas tindakan ataupun penyelesaian kasus ini. Kami evaluasi dan refleksi. Kemudian kami juga perlu adanya kepada teman-teman katakan saja melaksanakan semacam pendidikan dan pelatihan. Kemudian sebagai institusi ataupun lembaga kami berusaha untuk menjaga kerahasiaan. Jadi yang terakhir kami selalu menjaga kerahasiaan. Mungkin itu Mas Adi. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini berikut hal yang saya tanyakan, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Pak Abdurrahman anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak. Oke. Hal-hal yang dianggap efektif di dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika, bahwa dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu ada beberapa hal yang dianggap efektif menurut kami untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil itu adil, kemudian bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai etika yang ada. Beberapa pendekatan dan strategi yang efektif itu biasanya kami lakukan meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kami melakukan pendekatan sistematis dan terstruktur. Kami berkonsultasi dengan pihak terkait, kemudian kami juga tidak mengindahkan prinsip-prinsip penerapan etika di dalam lingkungan masyarakat ataupun di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya kita juga harus memiliki sifat transparan, jadi transparansi, dan kita selalu berkomunikasi. Selanjutnya kita evaluasi juga, kemudian pendekatan secara empati, pendekatan secara empati dan keadilan. Mungkin itu saja sih terkait dengan hal-hal yang selama ini kami anggap efektif di dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Sekali lagi saya masih terkagum ini Pak dengan apa yang sama Pak Abdurrahman sampaikan mengenai apa yang saya tanyakan kepada panjenengan. Ada beberapa hal lagi yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Ya. Ini mengenai hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Oke.
bahwa tidak ada, katakan saja, suatu tindakan yang tidak memiliki kandang. Tentu saja, apalagi kalau kita bicara tentang dilema etika itu jelas akan banyak sekali tantangan menjadi. Dikarenakan kenapa seperti itu? Karena dilema etika itu tentu saja menghadapi sesuatu yang berseberangan. Kalau kita katakan saja mengambil sikap membenarkan yang satu, maka pihak lain bisa jadi kurang berkenan. Dan tidak sebatas itu, bahwa di dalam penanganan dilema etika itu kadang kita ada pihak-pihak yang memberi tekanan juga, ya pihak lain atau ya bukan pihak ketiga juga sih, tetapi mereka memberi tekanan sehingga ketika kita mengambil sikap A, mereka belum tentu sependapat dengan kita. Jadi kami biasanya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, seperti tadi saya sampaikan, tentu banyak mengalami tantangan. Tantangan-tantangan yang kami hadapi itu diantaranya adalah konflik nilai. Yang dimaksud dalam hal ini konflik nilai itu adalah berbagai nilai yang berlawanan. Dilema etika itu sering melibatkan konflik antara nilai-nilai yang sama-sama penting. Ya, sama-sama penting namun sikap yang mereka ambil berbeda. Seperti keadilan dan empati atau tanggung jawab dan kesetiaan. Menjelaskan dan menyeimbangkan nilai-nilai itu kadang agak sulit memang. Selanjutnya untuk pertanyaan panjenengan tadi terkait dengan tantangan. Bahwa tantangan yang pertama adalah konflik nilai. Tantangan yang kedua adalah kurangnya informasi atau data. Apabila kita menangani kasus dilema sosial, kemudian kita tidak berbekal dengan data yang lengkap, itu hasilnya jelas kurang maksimal. Ya, oleh karena itu satu hal yang perlu kita ambil adalah kita harus melengkapi diri dengan informasi dan data. Nah, informasi dan data itu tidak serta-merta kita dapat dengan mudah, dikarenakan banyak, katakan saja, pihak-pihak yang tertutup, mereka tidak fair mengatakan apa adanya, jadi itu menjadi tantangan juga bagi kami. Kemudian seperti dari awal saya sampaikan, adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ketika sekolah harus seperti ini, ini, mereka tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan yang lain, intinya mengharapkan sekolah itu seperti apa yang mereka mau. Ini menjadi tantangan juga bagi kami. Kemudian saya juga mempertimbangkan terkait dengan dampak dari pihak terkait. Kadang ketika saya mengambil sikap memutuskan di dalam kasus dilema sosial ini, itu bisa jadi berdampak buruk kepada yang bersangkutan. Bisa diasingkan, bisa di rumah, katakan saja orang tuanya tidak sependapat dan lain sebagainya. Kemudian kesulitan kami atau tantangan kami adalah kesulitan di dalam mencapai konsensus bersama. Ketika kami mengarahkan seperti ini, bukan dalam arti kami berpihak pada salah satu pihak, tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal ini pendapat yang berbeda itu sulit ditemukan. Untuk berikutnya dampak yang atau tantangan yang kami hadapi adalah dampak reputasi. Ketika kita mengambil kebijakan yang berseberangan dengan bisa saja kemauan
berbagai pihak itu bisa jadi berpengaruh kepada reputasi kami. Mungkin diantaranya itu, tapi sebenarnya masih banyak sih. Kadang juga terkait sumber daya manusia di sekolah kami itu juga menjadi keterbatasan sumber daya bisa berdampak kepada katakan saja bagaimana cara menangani atau menyelesaikan kasus-kasus di lingkungan sosial. Terus itu saja lah, jadi kayaknya terkait dengan beberapa tantangan seperti tadi saya sampaikan tadi, itu bahwa masing-masing sekolah itu berbeda. Kalau kami biasanya tantangannya kami hadapi seperti itu. Ya, cukup jelas sekali Pak. Ya. Dari penjelasan Pak Turahman ini. Terus ini Pak, Ya. Apakah Pak Turahman memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Turahman langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, terkait dengan apakah kami punya jadwal atau prosedur, kami jelas punya. Kami harus mempunyai prosedur terkait dengan bagaimana kami menangani kasus-kasus dilema etika. Kemudian prosedur dan jadwal, kalau jadwal itu memang kami agendakan sesuai dengan situasional. Kalau nanti kalau situasinya seperti ini kami mengambil langkah seperti ini, bahwa segala sesuatu itu tidak harus dan tidak mesti memungkinkan diselesaikan saat itu juga atau di tempat itu juga. Kadang-kadang kita butuh situasi, kondisi kebatinan yang bersangkutan, apakah mereka sudah memungkinkan atau belum, sehingga kami biasanya di dalam kasus-kasus penyelesaian masalah dilema etika itu kami akan membuat agenda, membuat prosedur jadwal disesuaikan dengan suasana kebatinan juga. Ya. Kemudian kami biasanya prosedur atau penjadwalannya itu meliputi penilaian awal dan pengumpulan informasi. Selanjutnya kami analisis kasusnya itu sebenarnya yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Kemudian kami berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk dengan rekan kerja ataupun dengan pihak di luar sekolah. Kemudian kami mencoba memberi penilaian, walaupun penilaian itu katakan saja bisa bersifat sementara, penilaian alternatif dan pembuatan keputusan. Berikutnya kami komunikasi dan implementasikan, dan yang terakhir kami mengadakan pemantauan ataupun evaluasi. Jadi beberapa tahapan ataupun prosedur dalam kami menjalankan atau menyelesaikan kasus dilema etika itu kami meliputi 6 hal tersebut tadi. Mungkin itu jadi. Oke, Pak, luar biasa sekali. Saya berkali-kali terkagum ini Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Ini ada lagi Pak tentang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Terkait dengan pihak baik individu ataupun lembaga yang katakan saja membantu kami
mempermudah dalam penyelesaian kegiatan itu tentulah kami sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tidak mungkin kami bisa segalanya ditangani sendiri, maka kami butuh keterlibatan pihak-pihak lain untuk membantu kami. Dan saya betul merasa terbantu dengan kegiatan atau kontribusi dari teman-teman atau dari berbagai pihak, dan saya merasa terbantu. Beberapa sumber dukungan dan faktor-faktor yang dapat membantu dan mempermudah kami dalam penyelesaian kasus dilema etika itu mereka terdiri dari diantaranya tim manajemen dan komite etika di sekolah kami. Kemudian kami juga panduan dan kebijakan institusi itu juga kami gunakan sebagai pedoman bagi kami dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan itu cukup membantu kami. Selanjutnya umpan balik dari pihak terkait. Alhamdulillah untuk biasanya sih umpan balik mereka katakan saja cukup positif lah, sehingga saya merasa ketika mereka kooperatif memberi umpan balik kepada kami merasa terbantu. Kemudian hal yang mendukung lainnya adalah pengalaman dan pelatihan. Selanjutnya prinsip etika dan moral. Yang terakhir kami didukung juga dengan sistem dan alat pendukung lain. Itu ya. Terus dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika tersebut, Pak? Terima kasih. Bahwa sebagai manusia itu mestinya katakan saja kita bisa memetik dari berbagai pengalaman apapun, itu mesti ada hikmah baik dan hikmah buruknya. Kita mestinya sebagai manusia harus belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman dalam mengambil keputusan pada dilema etika itu memang sering memberikan pelajaran berharga bagi kita. Beberapa pelajaran penting yang dapat kami petik dari kasus-kasus itu yang biasa kami tangani. Kami menyimpulkan bahwa ketika kita menyelesaikan kasus dilema etika itu, maka kita perlu adanya analisis yang mendalam. Analisis yang mendalam ini menjadi catatan bagi kami bahwa setiap kami menyelesaikan kasus dilema etika harus menganalisis secara mendalam. Selanjutnya butuh kami kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak sekolah maupun pihak-pihak terkait. Kita harus berkolaborasi untuk bisa mendapatkan konsensus bersama yang katakan saja menguntungkan bersama. Kemudian kami ketika menyelesaikan kasus dilema etika ini menjadi catatan bahwa tidak sebatas mengambil keputusan pintas, tetapi kami harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Jadi dampak jangka panjangnya terhadap yang bersangkutan itu seperti apa. Kamu harus mengambil langkah seperti ini. Maka apa yang kami sarankan itu, yang kami anjurkan kepada mereka, bisa jadi berdampak buruk. Sehingga sejauh pengalaman kami, hal yang kami petik
dari beberapa kali menyelesaikan kasus dilema etika ini, kami juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi yang bersangkutan. Kemudian perlu adanya keseimbangan antara nilai dan kepentingan. Ini menjadi satu hal yang perlu dicatat juga, bahwa untuk keputusan yang kami ambil itu mestinya harus mempertimbangkan keseimbangan antara nilai dan kepentingan. Selanjutnya, pengalaman dan pembelajaran berkelanjutan. Untuk berikutnya lagi empati dan keadilan. Kemudian yang terakhir, kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian. Ya, karena sesuatu yang katakan saja kita anggap sudah fix, sudah clear, sudah terjadi, sudah mendapatkan konsensus bersama, tetapi setelah itu juga belum tentu itu berdampak positif dan katakan saja semuanya berjalan mulus. Ada saja sesuatu yang katakan tadi, jadi ada ketidakpastian di dalam setelah keputusan itu diambil. Itu mungkin Mas Adi, dan seperti tadi saya sampaikan, tidak seperti yang jenengan sampaikan luar biasa, enggak ada yang luar biasa, segalanya biasa saja. Ya, dari awal saya juga sudah menyampaikan bahwa apa yang kami berikan kepada jenengan, jawaban atas pertanyaan jenengan itu jauh dari yang jenengan harapkan, atau publik atau mungkin secara umum mestinya langkah-langkah yang kami ambil tidak seperti itu. Tetapi katakan saja kami juga terbuka menerima masukan dari berbagai pihak apabila katakan saja kontribusi itu kepada sekolah akan membawa kebaikan. Itu saja Mas Adi, terima kasih. Ya, Pak Rahman, terima kasih sekali Pak Rahman. Ya. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangrejo, Bapak Rahman SPDMM. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Disa Putro, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Karanggadung, Ibu Martuti SPD. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya? Siang. Alhamdulillah sehat. Bu, kali ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk sekedar mencari informasi kepada Ibu tentang mengenai materi, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tugas saya yaitu mewawancarai Ibu di sini. Nanti mohon maaf apabila saya sedikit mencari informasi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin kepada Ibu Martuti. Silakan. Ibu, Ya. kayak gini Bu. Saya selaku JGP ingin melakukan wawancara kepada Ibu Martuti. Pernahkah Ibu mendapatkan pengalaman mengenai permasalahan yang ada di sekolah Ibu tentang dilema etika, Bu? Pernah? Ya, Ya. Bu. Pernah ya, Bu? Iya, pernah. Coba Bu boleh ceritakan, Bu. Ya. Kasus yang pernah saya alami selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Karanggadung adalah tentang kedisiplinan siswa yang sulit diterapkan di sekolah karena lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya di pagi hari untuk melakukan pekerjaan, sehingga anak sangat sulit sekali untuk disiplin. Murid seringkali datang terlambat atau bangun kesiangan. Hal ini tidak sesuai dengan aturan sekolah. Di situ, di satu sisi ingin menegakkan disiplin, namun
di sisi lain ada rasa kekasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Oke, Ibu. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan, Bu, Ya, yaitu ya silahkan. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Berdasarkan kasus tersebut, saya mengamati terjadi dilema etika karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar. Tidak ada pelanggaran hukum yang ada, namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari kasus dan pilihan yang muncul. Oke, Ibu. Ibu, ini Ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. biasanya saya itu berkonsultasi atau minta masukan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Oh gitu, itu bagus sekali Ibu. Ya, Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? saya itu berpikir sejenak untuk mempelajari hal atau kasus tersebut. Yang selanjutnya saya mengumpulkan rekan-rekan guru untuk rapat atau konsultasi atau bermusyawarah. Kemudian untuk selanjutnya memutuskan masalah tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Oh gitu. Terus ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, hasil keputusan bersama. Kemudian yang kedua, tidak terburu-buru. Kemudian yang ketiga, konsultasi dengan sesama kepala sekolah atau dengan pengawas. Oh gitu. Jadi itu keputusan diambil berdasarkan musyawarah gitu ya? Iya, iya betul. Gitu. Berikutnya ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Yang pertama adalah kurangnya dukungan dari orang tua. Kemudian yang kedua, kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan. Oh, gitu. Nah, berikutnya Bu, ini ada pertanyaan lagi. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jika masalahnya itu biasa atau ringan, maka langsung diputuskan. Seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga. Tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Oh, ya, luar biasa sekali ya, Bu. Iya. Ini bentar Bu.
ini Bu, adakah Iya. seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Dewan Guru Hmm. yang selama ini membantu di dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan dilema etika. Oh gitu Bu, luar biasa sekali Ibu, Iya. gurunya selalu kompak. Iya betul. Iya, itu Harus. yang pertama. Ini, Bu. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah dengan memperhatikan budaya dan karakteristik lingkungan di sekitar di dalam pengambilan keputusan. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Oke, ini dari semua jawaban Ibu luar biasa sekali pengalamannya. Mungkin untuk pertanyaan wawancara dari saya cukup sekian Bu. Terima kasih banyak telah membantu tugas saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Terima kasih Bu. Semoga lancar dan sukses. Amin. Terima kasih.